Hai co-friend, pada soal ini perhatikan gambar-gambar berikut. Jika berat balok M-nya adalah 10 Newton, tentukan tegangan tali AC dan BC pada masing-masing skema. Maka di sini dapat kita tuliskan yang diketahui adalah berat balok M dapat kita tuliskan sebagai WM-nya adalah sebesar 10 Newton. Kemudian di sini yang ditanya pada soal adalah tegangan tali AC. TAC di sini kita akan memisahkan sebagai tegangan pertamanya, yaitu T1, kemudian untuk tegangan tali pada BC, kita misalkan sebagai T2-nya. Maka untuk menyelesaikan soal ini, kita akan menggunakan konsep dari kesetimbangan benda tegar, di mana kita memerlukan diagram-diagram gaya yang bekerja pada tali dan balok M-nya. Nah, di sini kita mengilustrasikan gaya-gaya yang bekerja pada tali dan balok M-nya. Nah, di sini apabila kita mulai dari T1-nya, apabila di sini sudut kemiringannya 50 derajat terhadap tempat penggantungnya, maka apabila kita uraikan pada sumbu X-nya, di sini memiliki kemiringannya adalah 50 derajat terhadap sumbu X-nya, sehingga untuk T1 pada sumbu X dapat kita namakan sebagai T1X-nya. Kemudian pada sumbu Y-nya, yaitu kita namakan sebagai T1Y. Kemudian untuk T2-nya di sini memiliki sudut kemiringan 50 derajat terhadap tempat menggantung talinya. Maka di sini apabila kita uraikan terhadap sumbu X-nya, maka memiliki kemiringannya adalah 50 derajat. Karena sudutnya adalah bertolak belakang. Maka di sini untuk sumbu X, nilai besarnya T2-nya kita namakan sebagai T2X. Kemudian pada sumbu Y-nya kita namakan sebagai T2Y. Dan di sini untuk arah yang ke bawah memiliki besarnya adalah berat balok M, yaitu WM-nya. Maka untuk menentukan besarnya tegangan tali AC dan BC, kita akan menggunakan konsep dari kesetimbangan benda tegar, di mana di sini kita akan memisalkan keadaan sistemnya adalah setimbang, maka di sini syarat kesetimbangannya adalah sigma Fx sama dengan 0 dan untuk sigma Fy-nya juga sama dengan 0. Di mana di sini untuk sigma Fx merupakan jumlah gaya yang bekerja pada sumbu X, maka kita masukkan nilai dari besarnya gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X. Di sini untuk X positif yaitu ada T2X, kemudian dikurangi dengan T1X sama dengan 0. Maka di sini besarnya T2X. Karena letaknya di samping dari sudut 50 derajat, maka T2 dikalikan dengan cos 50 derajat. Kemudian dikurangi dengan T1X karena letaknya pada samping dari sudut 50 derajat, maka di sini T1 dikalikan dengan cos 50 derajat sama dengan 0. Maka di sini untuk persamaannya dapat kita tuliskan menjadi cos 50 derajat dikali dengan T2 min T1 sama dengan 0. Maka di sini apabila cos 50 derajat kita pindah ruas ke kanan, maka didapatkan hasilnya adalah 0. Sehingga di sini T2 min T1-nya adalah sama dengan 0. Maka di sini dapat kita tuliskan nilainya T2-nya sama dengan T1. Kemudian kita akan meninjau jumlah gaya yang bekerja pada sumbu Y-nya, yaitu sigma Fy-nya di sini adalah terdapat T2Y, kemudian di sini arahnya juga sama yaitu T1Y, maka ditambahkan dengan T1Y. Kemudian untuk WM arahnya ke bawah, maka di sini dikurangi dengan WM sama dengan 0. Maka untuk T2Y-nya di sini besarnya, karena letaknya di depan dari sudut 50 derajat, maka T2 dikalikan dengan sin 50 derajat, ditambahkan dengan T1Y-nya karena letaknya di depan dari sudut 50 derajat, maka T1 dikalikan dengan sin 50 derajat,
Kemudian untuk negatif Wm-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi Wm. Maka di sini kita memasukkan nilai dari T2-nya adalah sebagai T1. Maka T1 dikali sin 50 derajat adalah 0,8 ditambah dengan T1 dikali sin 50 derajat adalah 0,8 sama dengan Wm-nya adalah 10. Maka dari persamaan ini kita dapat menuliskannya 1,6 dikali T1 sama dengan 10. Maka kita memperoleh nilai besar T1-nya adalah 10 dibagi dengan 1,6. Maka didapatkan T1-nya adalah 6,25 dengan satuannya Newton. Kemudian karena besarnya T1 sama dengan T2, maka di sini nilai T2-nya adalah sama yaitu 6,25 dengan satuannya Newton. Jadi tegangan tali AC yaitu T1-nya adalah 6,25 Newton dan tegangan tali BC-nya adalah T2 sebesar 6,25 Newton. Sekian, sampai jumpa di soal berikutnya.